amin. Atau berdoa dulu lah, berdoa. Coba pimpin doanya si semalam sudah si siapa ya? Si aku sama si Marwan. Gantian sekarang coba si Nurul. Coba semua berdoa. Terima kasih ya. Sekarang coba kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Coba berdiri semuanya. Siap ya? Siap ya? Tidak boleh goyang-goyang ya. Harus siap ya. Turunkan aja celanamu, turunkan. Ya, harus siap ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia. 1, 2, 3 ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi padu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan dulu. Saya punya pakaiannya. Udah pakaiannya ya. Ya, udah siap belajar? Siap, Bu. Siap belajar ya? Ya, fokus ya? Ya, harus siap. Oke. Monggo kau baca. Praktek. Jangan mengikut lama. Ah, oke, siap belajar ya. Oke, sekarang kita memulai pelajaran. Kita sambung pelajaran kita yang semalam. Ya, mari ya. Yaitu aku dan cita-citaku. Masih itu ya. Menyambung kita ya. Nah, semalam sudah ibu tanya masing-masing cita-cita kalian. Ya, cita-cita kalian itu berbeda-beda, ya kan? Semua orang cita-citanya berbeda, tapi ada juga yang sama, ya kan? Ya. Coba sekarang ibu tanya dulu. Cita-cita itu kan suatu pekerjaan, ya kan? Suatu pekerjaan yang layak. Coba sebentar semalam ibu bilang apa? Cita-cita itu. Sesuatu yang kita inginkan, atau sesuatu pekerjaan yang layak yang kita inginkan untuk hari depan yang lebih baik. Itulah cita-cita. Ingat itu. Ya, jadi kita harus punya cita-cita. Tanpa cita-cita kita tidak bisa meraih sebuah impian, ya. Jadi harus punya cita-cita. Cita-cita itu harus dikembangkan, harus ditingkatkan. Jangan hanya bercita-cita. Jangan hanya bercita-cita. Cita-citanya tinggi setinggi langit, tapi tidak ada
pelaksanaan. Itu namanya sia-sia. Kalau kita punya cita-cita, harus dikembangkan, harus ditingkatkan. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya cita-cita itu kita tercapai dengan baik? Hah? Ya, belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar, bekerja keras, bekerja dengan tekun, kemudian jujur ya. Patuh kepada orang tua, patuh kepada guru, patuh juga terhadap siapa? Terhadap Tuhan, ya. Terutama Tuhan. Kita tidak bisa bekerja tanpa Tuhan. Jadi kita harus bersyukur, ya kan? Dengan mengucapkan syukur kita melalui doa. Makanya setiap hari disuruh kalian berdoa. Itu suruh mau masuk sekolah, mau sebelum belajar dan sesudah belajar itu harus berdoa. Kenapa? Kenapa itu suruh kalian berdoa setiap hari? Mau masuk dan mau pulang. Apa maksud dan tujuan itu? Nah, supaya apa yang kita inginkan, cita-cita kita yang kita inginkan itu terkabul, dikabulkan oleh Tuhan. Jadi untuk itu kita perlu bersyukur dengan cara berdoa, ya. Jangan lupa kau berdoa, ya. Jangan hanya mau ke sekolah aja berdoa. Jangan hanya mau ke sekolah aja berdoa. Mau makan juga harus berdoa. Mau ngapain lagi? Mau tidur harus juga berdoa. Kemudian, sesudah bangun tidur ya, bangun tidur itu perlu. Karena apa kita bangun tidur itu perlu berdoa? Karena kita sudah waktu tidur itu kita sudah mati loh apa kita itu, ya kan? Makanya sering kita bermimpi yang tidak, dibawa kita kemana? Siapa yang pernah bermimpi seperti ini? Ibu pernah sampai jerit-jerit, ibu dibawa kemana-mana ke hutan-hutan gitu. Siapa pernah kan? Ya itulah. Makanya kita perlu berdoa supaya kita tidurnya nyenyak, supaya mimpinya indah. Dapat apa? Indahnya. Dapat mawar merah. Siapa yang mau ke dapat mawar merah? Itu nggak sih, nggak dapat mawar merah, dapat emas, ya kan? Dijadikan oleh. Tapi nggak boleh kayak gitu ya. Dengan mendapatkan itu harus kita bekerja, ya kan? Jangan mau yang gratis, ya kan? Ya untuk mendapatkan sesuatu itu kita harus bekerja. Makanya dikatakan itu kalau belajar itu belajar keras dan bekerja keras. Itulah untuk mencapai suatu cita-cita, ya, supaya cita-cita kita itu tercapai dengan baik. Oke, paham? Ya paham kan? Ya, kita untuk mencapai cita-cita kita bekerja. Kita bekerja selalu belajar, kita belajar keras dan bekerja keras. Jadi kalau orang tuanya gimana? Bekerja dengan cara gimana? Hah? Ya mencari makan lah, bekerja ke kebun. Ada yang sebagai karyawan, ada yang sebagai guru karyawan sama-sama ya. Ada yang sebagai pedagang, ada yang sebagai guru, ada yang sebagai mocok-mocok. Tahu mocok-mocok kan? Ya, pekerjaannya tidak itu. Itulah, semua itu pekerjaan. Untuk apa kita bekerja? Coba, untuk apa kita bekerja? Untuk apa orang tua bekerja? Sekarang bertanya ibu, di lingkunganmu itu pekerjaan apa saja yang ada? Di lingkungan kamu tempat kamu tinggal, apa saja pekerjaan penduduk di sekitarmu itu? Karyawan, terus ada pedagang enggak? Ada. Ada peternak enggak? Ada. Ya belum enggak. Itu belum peternak itu memelihara yang 10 ekor, itu namanya peternak ya. Sudah ibu bilang semalam, kalau peternak itu dengan jumlah yang besar. Jadi kalau ada ayam 10 ekor, itu bukannya namanya peternak. Memelihara, ya. Beda memelihara, beda peternak. Iya. Itu juga pekerjaan ya, peternak hewan. Ada ayam, ada kambing, ada lembu, ada sapi. Ya, di sini juga ada peternak lembu kan? Ya, siapa yang ada peternak lembunya? Ya, berapa ekor? Kalau cuma 2, cuma 3, itulah peternak namanya ya. Ada lebih 10, nah itu baru peternak ya. 10, 20, itu baru namanya peternak. Itu berarti memelihara masih ya. Memelihara dengan peternak itu berbeda, ingat itu ya. Peternak itu dengan jumlah yang besar dan ada kandangnya ya. Memiliki kandang, ya, memiliki tempat tinggal. Itulah namanya peternak. Memiliki tempat tinggal kemudian memiliki jumlah yang besar. Itulah namanya peternak. Kemudian selain peternak juga ya, ada polisi ya, ada tentara, ada apa? Ada guru, ada bidan. Coba siapa yang cita-citanya jadi guru? Tidak ada. Siapa yang cita-citanya jadi dokter? Ya, cuma saya.
Ya bagus, itu ditingkatkan. Belajar itu harus pandai jadi dokter itu harus pandai. Dan uang harus banyak ya. Jadi akan dulu disediakan mamanya banyak uang. Makanya bekerja keras supaya cita-citanya tercapai. Kemudian siapa lagi? Siapa yang cita-citanya jadi pengusaha? Cita-citanya juga memang jadi pengusaha sebenarnya. Tapi jadi guru ya nggak apa-apa, terima aja ya kan. Kalau pengusaha itu jadi kaya, cepat kaya. Jadi yang tadi apa cita-citanya ini? Korban. Nah, siapa cita-citanya jadi korban? Ya, si Nurul. Itu ibu bilang tadi harus banyak uang. Semalam ya, ibu katakan itu harus banyak uang. Kemudian pintar. Kemudian harus tinggi. Kondisi tubuh harus fit. Atau harus kuat. Ya, tidak boleh yang lemah lagi ke sana ke polisi. Harus kuat, harus lembab. Nanti orang itu latihan. Jadi harus kuat ya. Tidak apa-apa, silakan aja. Punya cita-cita yang apa-apa, nggak masalah. Coba kalau lagi bisa cita-citanya tercapai ya, syukur. Kalau tidak bisa, apa boleh? Buat. Nah, begitu. Yang penting kita punya cita-cita. Ya harus punya cita-cita. Ibu ada berdua harus punya cita-cita. Bagaimana aku nanti begini kalau kedua? Harus begini aku nanti harus dua. Itu namanya cita-cita. Sudah paham kan? Sudah paham? Nah, sudah paham. Siapa yang belum paham? Kalau belum paham, biar ibu cerahkan lagi. Siapa yang kerja di situ? Nah, sekarang coba ibu suruh membaca. Buka dulu halaman. Coba ayo mencoba ini. Buka halaman 20. Ayo membaca. Sudah? Baca dulu dengan kuat. Satu orang saja si Iben. Halaman 20 coba. Sukses sebagai petani, berani bermimpi tidak mudah menyerah merupakan kunci sukses yang dipegang teguh oleh Adi Pramudia. Petani muda ini sukses meraih penghasilan ratusan juta rupiah setiap bulannya melalui hasil taninya. Adi memanfaatkan sebidang tanah di wilayah pertanian untuk menanam luas. Keuntungan pertama kali yang diperoleh mencapai 90 juta rupiah. Kesuksesan yang dicapai oleh Adi Pramudia dalam usaha pertanian bukan tanpa hambatan. Ya, sambung si Cahaya. Adi sering mengalami kegagalan pada awal merintis usahanya. Namun, Adi terus berusaha mengatasi kegagalannya hingga akhirnya mencapai kesuksesan seperti sekarang ini. Bagi Adi, seseorang harus tinggi yang pantang menyerah dalam berusaha. Jangan mudah menyerah, hanya karena usaha yang belum memberikan hasil yang diharapkan. Ini usaha pertanian Adi makin berkembang. Berkat kerja kerasnya, Adi kemudian mampu memperluas usaha budidaya yang lainnya. Ya, sambung si Marwah. Seperti kencur dan kunyit. Setiap jenis tanaman Adi menghasilkan 35 hingga 40 ton dengan penghasilan sebesar 300 juta setiap panennya. Sudah. Ini tadi sudah ibu suruh kalian membaca. Nah, sekarang coba kamu diskusi ada bentuk kelompoknya berapa kelompok ya. Diskusi dulu kalian tentang bacaan yang kamu baca ya. Coba bentuk kelompoknya dulu. Apa yang kamu dapatkan dari bacaan kita ya? Siapa tokohnya? Anda tahu kan? Silakan. Pemanfaatan sumber daya alam, itu judulnya. Pemanfaatan sumber daya alam. Ya, sekarang bertanya dulu, apa yang sumber daya alam? Sumber daya alam itu adalah sumber yang berasal dari alam. Ya, ciptaan Tuhan ya. Dari alam kita ini, dari alam Indonesia. Itulah namanya sumber daya alam. Sumber daya alam itu ada dua. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ya, ada dua jenis ya. Ada dua jenis sumber daya alam. Satu yang dapat diperbaharui. Kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Coba siapa yang bisa menyebutkan apa saja sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Yang dapat diperbaharui. Artinya itu yang dapat diperbaharui itu tidak habis itu maksudnya. Sumber daya alam itu yang tidak dapat habis, yang tidak habis. Apa contohnya?
Kayu. Iya. Kayu terus botol. Itu nggak sumber daya alam. Air habis. Kalau kita banyak mempergunakan air itu akan habis. Makanya kan ada disuruh di sini hemat-hemat menggunakan air. Itu tidak dapat diperbaharui ya. Itu ke sini itu ya. Ini tadi kayu atau pohonnya pohon. Kenapa kayu dan pohon? Kayu itu kalau ditebang dia akan bertunas lagi. Ditebang akan bertunas lagi. Itu begitu maksudnya ya. Jadi kalau yang tidak dapat diperbaharui itu contohnya air, gas alam itu tidak dapat diperbaharui. Kalau kita boros-boros memakainya, kita akan kehabisan air, kita akan kehabisan bensin. Makanya disuruh kita hemat-hematlah mempergunakan gas alam, kemudian air. Kalau musim kemarau berkepanjangan, itu air akan habis, tidak ada lagi di dalam tanah itu. Kemudian bensin itu, kalau kau banyak terus bensin, akhirnya nanti bensinnya habis, tidak ada lagi. Itu maksudnya ya. Sudah paham ya? Apa itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Apa itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Ya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui artinya bisa tidak habis-habis, tidak habis dia. Kita ambil dia tumbuh lagi, kita tebang dia tumbuh lagi. Kita tebang dia tumbuh lagi. Itulah contohnya pohon. Kemudian tidak dapat diperbaharui itu bensin. Kita pakai berlebihan, air yang berlebihan, listrik yang berlebihan nanti akan habis. Paham ya? Paham kan? Itulah. Kalau sudah paham, coba kamu kerjakan. Itu tadi yang kamu baca. Apa yang kamu dapatkan dari teks tadi? Coba. Kumpul. Besok ini teruskan lagi ya. Besok kita sambung lagi. Karena waktu kita sudah habis. Dikumpul, besok kita sambung lagi. Sekarang coba kembali ke tempat masing-masing. Dikumpul ya, dikumpul. Ya, besok kita baca. Besok kita bacakan. Coba berhenti dulu saya. Ayo kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih. Coba sebelum kita pulang bikin doanya. Maju ke depan si Bastian. Doanya berdoa ya.